Israel Palestina ki konfliknya apa konflik agama tuh jane Pak? Lek pandangan umum sih yo Yahudi karo Islam. Nah, padahal salah kan? Berdirinya Israel, kamu harus ingat ya. Yang pertama kali bawa agama itu pihak siapa? Israel atau Palestina? Palestina. Oh salah. Jadi seorang Muslim itu sikapnya dimanapun ada kaum apapun yang tertindas, ya harus dibela. Mau dia agamanya Muslim kayak, mau dia itu Kristen kayak atau Buddha, kalau dia adalah kaum lemah yang tertindas semenang-menang, ya harus dibela. Dan Indonesia kan diakui pertama kali sama Palestina. Nah betul. Jadi memang 1944 ya Pak. Dan banyak teman-teman yang nggak paham ya bahwa Judaisme atau Yahudi itu sebetulnya mirip banget dengan Islam. Wah, miripnya di mana Pak? Banyak. Setuju nggak sih sama boykot produk Yahudi Zionis gitu Pak? Kamu setuju nggak? Ayo. Aku sih antara setuju nggak setuju Nggak Pak. setujunya kenapa? Halo Sobat Deka, ketemu lagi di channel Dekarangannya bersama saya Wima Bramantya, masih didampingi oleh sobat kita Andri Bugar. Ini kamu baru pulang kerja. Iya Pak. Kamu pulang kerja kok sudah desel saya pengen ngajak ngomong ini, emang mau ngomongin apa sih kok sampai urgent banget? Ya ini Pak, pengen tanya-tanya pendapat sih Pak. Apa? Gimana sih pendapatnya Bapak soal serangannya Iran ke Israel? Waduh. Oke, bahas politik ini ya. Oke, ini lagi rame ya kemarin serangan drone dan misil Iran ke Israel. Loh, tapi hari ini Israel balas loh. Loh, iya tak? Iya, balas. Yang diserang pangkalan udara di Iran gitu loh. Cuman katanya juga nggak ada korban. Oh, nggak ada korban. Nggak ada korban juga. Ya kayak waktu serangannya Iran kemarin kan nggak tahu ya mereka ini niat perang apa enggak, apa cuman gertak-gertaan ya kayak gini ya. Iya, kayaknya hanya ini gertak-gertaan ya, Pak. Terus pendapat Bapak ya gimana soal itu? Ya gini loh, ini coba kita kesampingkan dulu ya sentimen-sentimen politik, apalagi sentimen-sentimen keyakinan gitu ya. Tapi coba kita lihat kronologisnya. Kan itu serangannya berapa hari yang lalu sih? 3 hari apa 4 hari yang lalu ya? Kurang lebih 4 hari Pak. 4 hari yang lalu ya. Iran ngirim rudal dan drone ya. Tapi yang terjadi itu kan sebetulnya clear ya. Kata Iran itu adalah pembalasan. Jadi pembalasan waktu awal April itu kan kedutaan Iran yang ada di Damaskus, Suriah. Iya. Itu kan juga dirudal sama Israel kan sampai mati, jenderalnya mati 2 gitu. Kalau nggak salah total korbannya 9 kalau nggak salah ya. Nah terus menurutmu gimana? Sah nggak? Yo sah-sah aja sih. Hah? Ya menurutku sah. Ya coba misalnya kedutaan Indonesia di negeri Konoha diserang sama apa namanya? Ya sama Amika Kure gitu. Nah gitu, sah nggak kita balas? Ya sah. Dan ini kita lepaskan dari konflik-konflik yang sudah ada ya. Nah jadi ketika itu Iran melakukan serangan balasan, ya sudah, ya wajar kalau menurut saya. Itu kan kedaulatan ya, makanya. And I think a reckless and dangerous thing for Iran to have done. And I think the whole world can see all these countries that have somehow wondered, well, what is the true nature of Iran? It's there in black and white. What would Britain do if a hostile nation flattened one of our consulates? Well, we would take the very strong action. And Iran would say that that's what they did? Inilah 7 keunikan dari wisata Dekaranganyar Blitar. Yang pertama, bangunan zaman kolonial yang masih terawat. Yang kedua, jangan lupa mampir ke kamar Bung Karno ya. Yang ketiga, kita bisa kasih makan burung dara. Yang keempat, kita bisa kirim kartu pos lewat Priven Bus. Yang kelima, kita juga bisa kuliner istimewa loh. Jadi lapar nih. Yang keenam, kopi spesial dari perkebunan sendiri. Waitersnya bule loh. Dan yang terakhir, kita juga bisa berfoto jadul ala noni Belanda. Ya, sikap dari negara-negara Barat ini kadang-kadang menjengkelkan banget, bahkan bikin enek gitu loh. Ya kalau keperpihakan mereka ya sudahlah, itu memang politik mereka dari dulu memang sudah kayak gitu ya. Itu memang Amerika, terus Europe dan sekutunya itu kan segitunya ya kalau memang memprotek Israel ya.
Tapi bayangin Israel melakukan segala hal yang, bayangin udah 6 bulan ya melakukan genocide. Makasih ya dia. Ya, Sun. Melakukan genocide di Gaza sampai 30.000 orang yang meninggal katanya ya. Terus berkali-kali melanggar dari kesepakatan atau Kejahatan ultimatum senjata. PBB ya kan. Ya mereka diam aja. الله يزعل عليك يابا تعالها خليك بعبد يا حبيبي يا انتو على ولا انتو بإذن الله ما وحدك يابا مش طوالة مش طوالة يابا ولا الرحيل إلى الإنجاز إلى الرحيل إن شاء الله. Nah sekarang sekalinya Iran ngebales, dan ini membalas karena memang bayangin loh, jenderalmu dibunuh 2 orang sampai mati, langsung mereka mengutuk. Ini kan menurut saya sudah bikin enek sebetulnya. Apa kemunafikan yang gilani sih menurutku. Gilani. Gitu ya. Terus gimana Pak pendapat soal bahwa Israel itu yakin bisa memblokir serangannya dengan 99% yang ada dari Iran? Oh ya. Ya pertama gini, kalau menurutku itu kan versi list ya secara resmi ya dari pihak Israel ya. Namanya orang terlibat dalam konflik ini kan juga di mana-mana perlu untuk istilahnya apa? Ngedekno dirinya sendiri. Ya kan, Pride-nya harus naik. seolah-olah bisa menangkis. Karena ada juga sumber-sumber yang non resmi itu mengatakan bahwa terjadi kerusakan. Karena saya juga sempat lihat video kok. Di situ terjadi. Jadi ada lubang besar, terus beberapa fasilitas Israel juga kena. Gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan ada sekitar 40 tentara Israel tewas dalam serangan itu. Ya kita nggak tahu secara benar-benar karena ya itu kan klaim ya masing-masing ya, gitu kan. Tapi seandainya pun dikatakan 99% rudalnya nggak tembus, ya kalau saya sih biasa aja, biasa aja. Ya Israel didukung Amerika dengan persenjataan secanggih itu wajar lah kalau bisa menangkis ya. Tapi ini Pak, kan orang-orang yang pro sama Israel itu kan bangga banget kan gak ada orang-orang yang tewas katanya gitu. Lah ya itu, kalau menurut saya bodohnya di situ ya. Jadi bagi beberapa orang, konflik ini seperti kayak supporteran gitu loh. Supporter bola. Dukungan ya gitu kan. Seolah-olah kalau korbannya banyak, itu dia skornya lebih besar gitu kan. Tapi kan kalau saya melihatnya bukan itu ya. Iya. Bukan masalah korban jatuh berapa, karena saya sendiri secara pribadi saya itu juga senang perdamaian sebetulnya. Saya melihatnya bahwa Iran menunjukkan bahwa dia nggak bisa dibuat main-main gitu. Ketika kamu melakukan sebuah aksi akan ada reaksi dari Iran. Selama ini kan Israel dan mungkin temannya ya Amerika dan sekutunya itu mau berbuat apa-apapun nggak ada yang berani kan? Iya. Nggak ada yang berani melawan gitu kan. Kita ingat dulu, kamu belum lahir mungkin ya? Loh, Di awal kayaknya. 2001, 2003. Wah. Amerika Tutup menghabisi Rusia, Afghanistan dan Irak juga nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Ngebentak. Ya berani mengecam, tapi melakukan serangan memberikan aksi langsung itu kan nggak ada yang berani. Nah Iran ternyata kan nggak bisa dibegitukan, dan ternyata di situ kita juga bisa kelihatan ketika Iran melakukan serangan seperti itu dan kemudian Israel mengancam akan membalas, ternyata Amerika yang selama ini dijadikan apa ya? Tameng. Ya dijadikan dekengan ya. Oh. Ternyata juga bilang bahwa ya kalau kamu perang sama Iran, aku nggak ikut-ikutan. Nah, ya kan padahal selama ini kan ketakutannya, wah Israel kalau sampai diserang Amerika yang akan ada di depan. Ternyata Amerika jelas sekali, si Biden bilang bahwa ya kalau kamu terlibat perang langsung sama Iran, gua nggak ikut-ikutan lah. Nah, kan seperti itu. Karena juga Amerika udah lagi capek banget ya. Kena Ya, perang konflik Iran kemarin kan. Bukan, kena perang Rusia Ukraina tuh udah ngabisin Berapa budgetnya. Berapa juta USD? Belum lagi konflik Taiwan Cina. Ini kalau Taiwan sampai jatuh ke tangan Cina juga pusing dia. Nah, makanya mereka mikir,
Ya, ini kalau waduh ini Israel ngapain juga perang sama Iran juga, ini dia udah capek di urusan Rusia Ukraina, capek di urusan Taiwan Cina, dia harus masuk sini mikir dia. Nah akhirnya kan dunia akhirnya terbuka kan bahwa artinya sekarang Amerika dan sekutunya nggak sekuat itu juga. Seperti itu pesan yang nampak dari serangan Iran. Jadi kalau saya nggak peduli masalah mati enggaknya, malah saya kalau bisa ya udah perang, nggak usah ada yang jatuh jiwa. Jadi itu menurut saya bodoh banget ketika orang bangga ya dengan pencapaian prestasi Israel bisa bunuh orang sebanyak itu, tapi coba yang dibunuh kan warga sipil, puluhan ribu. Ya. Iran jelas yang diserang apa sama dia, pangkalan militer, pangkalan udara. Jadi ya apanya mau dibanggakan gitu loh. Nah, ngopi dulu. Ngopi saya. Kamu tuh baru lulus SMA, emang senang baca-baca politik gitu? Ya sedikit Pak. Yang menarik aja. Jadi Pak, sakjane iki yo. Israel Palestina ki konfliknya apa konflik agama tuh jane Pak? Ada konflik agamanya jelas. Jadi Israel Palestina itu konflik agama, konflik politik, konflik ekonomi, itu ada semua pasti. Tapi kalau disebut sebagai perang agama, salah. Salah yo. Gini gambarannya begini. Kalau disebut sebagai perang agama, apa sih yang perang di situ apa? Pandangan umum sih yo Yahudi karo Islam. Nah, padahal salah kan? Karena yang dukung Israel itu tidak semua orang Yahudi dukung Israel. Dan tidak semua orang Islam dukung Palestina. Ada juga loh, ada. Sekarang mulai ada orang-orang Muslim yang mendukung Israel. Ada. Dan kadang-kadang alasannya lucu karena mereka nggak suka sama ormas tertentu ya di Indonesia. Tapi jadinya akhirnya terdistrak hanya gara-gara nggak suka sama ormas-ormas tertentu, akhirnya dukung Israel. Terus tidak semua umat yang mendukung Israel itu juga umat Yahudi. Dari pihak katakanlah aliran-aliran tertentu dalam Kristen itu juga sangat getol. Tapi nggak semua orang Kristen bela juga. Nah, jadi ini bukan perang antar agama. Tapi apakah konflik keagamaan? Ada pasti. Karena apa? Berdirinya Israel, kamu harus ingat ya. Yang pertama kali bawa agama itu pihak siapa? Israel atau Palestina? Palestina. Oh salah. Bawa agama ya? Iya. Israel ya Pak. Israel itu kan mencaplok wilayah yang dihuni orang Palestina itu kan dengan klaim bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Iya. Bahwa ini tertulis dalam kitab suci. Berarti siapa yang bawa agama pertama kali? Israel loh. Iya, walaupun pada kenyataannya petinggi-petinggi Zionis itu banyak yang sekuler. Bahkan barangkali ada yang ateis. Jadi mereka sebetulnya bukan orang-orang yang benar-benar beragama, tapi dia menggunakan isu agama untuk kepentingan politiknya. Masalahnya ini dimakan ini oleh banyak orang yang fanatik. Sementara di satu sisi lain, ya benar, yang dukung Palestina itu juga bawa isu agama dan ini juga harus sering kita luruskan. Kan sering ya kita mendengarkan ungkapan bahwa kita dukung Palestina sebagai sesama Muslim. Ya kan? Ya, banyak. Nah, itu sebetulnya anggapan yang kurang tepat. Karena di Palestina sendiri juga ada umat Kristen Palestina ada. Dan juga ada orang Yahudi yang dari Palestina juga ada. Kalau orang Yahudi walaupun ada mungkin sedikit dari kalangan Palestinanya. Iya, enggak, maksudnya gini. Kalau dibilang sebagai sesama Muslim, padahal di Palestina itu nggak semuanya Muslim. Ya kan? Benar. Kalau menurut saya yang benar adalah kita mendukung kemerdekaan Palestina bukan karena sesama Muslim, tapi sesama manusia. Itu pasti. Tapi saya boleh dong mengatakan bahwa kita dukung mereka karena kita adalah Muslim. Itu beda loh ya. Karena sesama Muslim dengan kita dalam Muslim adalah beda. Artinya seorang Muslim adalah harusnya seorang yang cinta damai. Jadi seorang Muslim itu sikapnya dimanapun ada kaum apapun yang tertindas, dia harus dibela. Mau dia agamanya Muslim kayak, mau dia itu Kristen kayak, atau Buddha, kalau dia adalah kaum lemah yang tertindas sewenang-wenang, ya harus dibela. Jadi
kita mendukung Palestina karena Muslim, karena kita adalah Muslim. Artinya karena kita cinta damai. Jadi nggak peduli kalaupun orang nanti ada bangsa lain yang kebetulan agamanya kebanyakan bukan Muslim ditindas, ya harus kita bela juga. Iya dong, nggak boleh hanya tutup mata. Atau kita juga bisa katakan kita membela Palestina merdeka karena kita adalah orang Indonesia. Dan Indonesia kan diakui pertama kali sama Palestina. Nah betul. Jadi memang 1944 ya Pak? Nggak salah. Ya 1944 itu ada ulama atau mufti dari Palestina ya. Aduh namanya Sheikh Hussein. Udah nanti browsing sendiri aja guys ya. Browsing ya. Jadi dia memang mufti Palestina, itu tokoh negarawan pertama yang mendukung Indonesia merdeka. kemerdekaan Indonesia merdeka, dan dia akhirnya melobi Mesir, Suriah, Lebanon. Makanya tidak heran di awal kemerdekaan Indonesia pengakuan pertama muncul dari Mesir. Kemudian Suriah, Lebanon. Jadi makanya guys, saya juga heran juga ya ketika ada orang Indonesia mengatakan bahwa Palestina aja dibela-belain, urus saja negeri kita dalam negeri sendiri. Ya, baca sejarah makanya. Itu keadaan biasa pelajaran sejarah Melayu neng jeding, apa Melayu neng kantin kamu mesti yo. Bien. Ayo tahu bolos rokokan kok nang jeding. Tahu. Jangan ditiru ya guys ya. Jangan ditiru. Ini bulenya bule deso ini. Bule deso ini. Ya jadi gitu. Kembali lagi karena kita adalah orang Indonesia. Bayangin konstitusi kita di paragraf pertama itu dikatakan, masih kan nggak paragraf pertama pembukaan Undang-Undang 45? Ayo bolos mesti pas upacara. Upacara ora to melu. Nah, jadi itu dikatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ngerti toh? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Kebalik, peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yes. Nah, itu bayangin kita konstitusi awal langsung berbicara seperti itu. Jadi ketika kita mendukung kemerdekaan Palestina itu ya karena memang amanat konstitusi. Itu kondisinya ya. Jadi sekali lagi ya, jadi jangan terus-terusan salah kaprah ya dengan istilah karena sesama Muslim. Wah, karena kita Muslim. Ya, karena kita Muslim, kita Indonesia, bahkan loh nggak apa-apa loh karena saya sebagai orang Kristen saya mendukung Palestina. Itu sah. Iya, sah. Kristen kan cinta damai juga mereka. Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu kan juru damai, ya. Nah, ya berarti kan harusnya menciptakan kedamaian. Iya, ketika ada membawakan bahasa tertindas, harusnya pro kemanusiaan. Gitu. Tanya mana ki? Perbedaannya Zionis sampai Yahudi ki apa pak? Ini kita harus bisa bedakan ya antara Israel, Yahudi, Zionis. Ya, itu sebetulnya berbeda. Israel, negara Israel dengan Israel yang asli itu juga beda. Loh. Jadi Israel itu kan sebetulnya gelar yang diberikan Allah kepada siapa? Tahu nggak Nabi siapa? Enggak. Nabi Yakub. Loh. Jadi Israel itu aslinya nama gelarnya Nabi Yakub. Gitu kan. Nah, dia diberi gelar itu ketika dia akan menjadi nabi. Nah, Yakub itu kan punya 12 putra. Iya. Nah, ada Benyamin, Yusuf, ada Yehuda, dan macam-macam. Nah, 12 anak itu yang akan disebut sebagai 12 suku Israel. Oh. Itulah. Salah satu anak yang punya keturunan paling banyak, paling besar itu Yehuda. Maka disebut sebagai Yahudi. Nah, makanya Yahudi itu ada Yahudi sebagai bangsa. Dan ada Yahudi sebagai keyakinan. Nah, Yahudi sebagai keyakinan tuh namanya Judaism. Iya, Judaism ya. Yang pakai topi kitab Taurat. Terus kitabnya ada Talmud. Itu sebagai Yahudi sebagai keyakinan. Apakah harus orang yang berdarah Yahudi? Tidak harus ternyata. Walaupun memang secara umum Judaism atau agama Yahudi itu lebih eksklusif untuk orang-orang yang keturunan Yahudi. Nah, agak beda ya dengan Islam atau Kristen yang terbuka untuk semua gitu. Iya. Tapi bisa. Kamu nggak harus berdarah Yahudi untuk ikut Judaism. Gitu loh. Dan banyak teman-teman yang nggak paham ya bahwa Judaism atau Yahudi itu sebetulnya mirip banget dengan Islam.
Miripnya di mana, Pak? Banyak. Ya, Karanganyar, wisata edukasi lengkap, ada edukasi kopi, mulai dari penanaman sampai ke penyeduhan. Edukasi budaya, di museum sampai belajar gamelan, juga aneka permainan outbound yang asik. Bisa juga belajar bahasa Inggris sama volunteers loh. Kalau udah capek, makan siang dulu ya, Dek. Miripnya di mana, Pak? Banyak, secara ketuhanan aja, konsep ketuhanan aja ya. Itu sangat sama. Tauhid kan? Nah, Tuhan ya udah Allah, udah. Dia tidak ada yang namanya Tuhan ada anak atau menjelma menjadi manusia gitu kan. Nah, jadi Yahudi dan Islam ini sangat dekat sebetulnya. Bahkan banyak sekali ritual-ritual yang mirip banget. Makanya kan, nah ini mungkin di Indonesia banyak yang nggak paham ya. Tapi kalau di luar negeri, jelas loh. Silakan tanya ke orang Yahudi. Orang Yahudi tuh berdoa di masjid boleh. Ya boleh dong. Lo nggak memang dibolehkan sama dia. Oh, emang ada di agamanya? Nggak, kan coba deh, banyak kok ditanyain. Apakah orang Yahudi boleh bersembahyang di masjid? Boleh. Karena dianggap itu sama-sama rumah Tuhan. Gitu loh. Orang Muslim pun di sinagog boleh. Tapi orang Yahudi secara keras tidak memperbolehkan umatnya berdoa di gereja. Coba udah, ada banyak itunya. Karena kontroversial banget. מסגד או כנסייה? מסגד כן, כנסייה לא. אוקיי, למה מסגד כן ולמה כנסייה לא? שכנסייה יש בעיה ובמסגד מה? mosque there's no issue with. A mosque is not a problem. A We church both worship the same God. and a church? A church no. Why not? Because the church is idol worship according to our religion. enggak, ini kita membuka wawasan saja gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya masuk rumah ibadah mana aja, It's fine lah. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya udah, minggu ke gereja yuk. Gereja apa? Asal aja gereja setan. Nah, maksud saya dalam konteks saya berkunjung saja. Tidak ikut ibadah. Gitu kan. Nah, kalau dalam berkunjung aja, ya sering lah. Di sini aja kalau setiap di sini kan di Karanganyar ini kan warganya kan yang Kristen banyak juga tuh. Biasanya kalau pas itu ya saya diundang makan-makan di gereja situ ya saya datang. Itu sebagai bentuk penghormatan aja kan. Seperti itu. Jadi itu bedanya. Jadi Yahudi sebagai bangsa, Yahudi sebagai agama. Ya. Nah, ada juga Yahudi sebagai negara Zionis. Lah inilah yang dalam posisi saya secara pribadi ya, saya nggak bisa mengatasnamakan banyak orang karena ya yang mendukung Israel juga banyak kan gitu kan. Tapi secara pribadi itulah yang saya atau teman-teman yang tentang harusnya Zionisnya itu, karena Zionis itu datang menduduki wilayah yang sudah ada penduduknya selama hampir 2000 tahun, kemudian melakukan pengusiran, intimidasi sampai sekarang. Dan yang ngomong oke lah, mungkin saya sebagai Muslim dianggap subjektif. Tapi coba ini tak putarkan ya. That the Palestinians have the full right of the whole land. The land is theirs. They live there for not 7 generations, maybe 70 generations. I'm an Israeli. I was born in Israel. I even perceive myself as an Israeli patriot. I care about Israel. I belong to Israel. I'm attached to Israel. Don't speak about symmetry because there is no symmetry. And there is no Israeli-Palestinian conflict. There is a brutal Israeli occupation which must come to its end one way or the other. And this regime cannot be defined but as a republic. Coba ya video yang saya putar tadi, ada 2 video tadi. Kita lihat ya, seorang rabi Yahudi, bayangin pemuka agama Yahudi, dia menentang berdirinya Israel, negara Israel. Terus yang video kedua tadi apa? Siapa namanya? Peraih jurnalis yang sangat dihormati di Israel. Dia secara jelas menyebutkan bahwa Israel adalah rezim apartheid. Wah, gimana itu Pak? Rezim apartheid? Apartheid itu diskriminasi. Jadi apartheid itu adalah pemisahan berdasarkan macam-macam. Kalau dulu yang terkenal kan apartheidnya itu di Afrika Selatan. Oh iya. Ya, orang kulit hitam
ditindas di sini. Ini yang ditindas orang Palestina. Jadi yang banyak orang yang mengatakan bahwa loh itu adalah tanah yang dijanjikan. Nah, untuk orang Yahudi ada di kitab. Cuman masalah gini bro, kita nggak bisa loh ya menyelesaikan konflik internasional dengan dengan berdasarkan kitab suci. Nggak ada ceritanya. Nggak bakal habis. Gitu loh. Katakanlah kitab suci kita mengatakan bahwa orang boleh gendut, boleh disate gitu. Boleh nggak? Bullshit dah. Nggak boleh kan gitu. Nggak boleh lah. Mana bisa kayak gitu. Itu satu hal ya. Ini menarik ini. Saya akan mengutip ya. Jadi ada seorang profesor Yahudi Amerika namanya Norman Finkelstein. Saya punya bukunya. Judul bukunya itu The Holocaust Industry. The Holocaust Industry. Ya, jadi orang tua dia adalah korban Holocaust Yahudi. Kamu tahu Holocaust kan? Holocaust itu pembantaian Yahudi oleh Nazi itu loh ya. Iya benar. Nah, dia mengatakan bahwa orang Zionis ini sudah menggunakan isu Holocaust ini untuk kepentingan politiknya mereka. Makanya disebut sebagai Holocaust industri, udah diindustrialisasi untuk kepentingan politik. Nah, ada salah satu kutipan dari Norman Finkelstein yang sangat menarik. Jadi dia mengatakan bahwa jika suatu saat ada seseorang yang datang ke rumahmu, dia bawa kitab di tangan kanan dan bawa pistol di tangan kiri, dan dia mengatakan, menurut kitab suci saya ini, nenek moyang saya tinggal di rumah ini 2000 tahun yang lalu. Kamu harus pergi. Kamu kalau digitu kan mau nggak pergi? Antara mau nggak mau lah ya. Iya, geblek aja kalau mau. Kenapa kamu percaya kan gitu kan? Nah. Kan nggak bisa. Kamu ngusir orang hanya gara-gara klaim bahwa kitab sucinya ngomong kayak begitu. Ini yang ngomong orang Yahudi sendiri gitu kan. Makanya, nah kalau kita melihat sejarah perjalanan umat Yahudi yang ada di Palestina, mereka mengatakan bahwa loh, sepanjang sebelum Israel berdiri, orang Yahudi sudah ada di tanah Palestina. Itu benar. Iya benar. Tapi itu yang disebut Yahudi asli. Yang namanya Yahudi Separdi. Yang Separdi ya Pak. Nah, yang jadi masalahnya ketika ada Yahudi yang dari Eropa itu yang disebut sebagai Yahudi Askenazi berbondong-bondong melarikan diri ke sana. Nah, itulah konfliknya di situ. Jadi sepanjang hampir 2000 tahun itu orang Arab Yahudi di situ itu berdampingan. Menjadi masalah justru ketika kedatangan Yahudi Eropa itu. Nah, pertanyaannya, yang bikin orang Yahudi Eropa sengsara, yang mengusir mereka, yang memburu mereka itu siapa? Nazi dan bukan hanya Nazi. Ada sejarahnya itu. Sebelumnya Nazi siapa yang membenci orang Yahudi di Eropa? Kristen ya? Iya, orang Eropa dan ya kan dan gereja juga gitu kan. Lalu terus kenapa yang dosa mereka yang membuli orang Yahudi mereka kenapa harus menanggung orang Arab Palestina? Kan logikanya nggak masuk. Ya nggak masuk juga sih. Nah, ya karena sebenarnya apa? Mereka melihat Palestina sebagai tempat yang mungkin strategis, Pak. Nah, itu salah satunya. Memang Palestina itu tempat yang strategis. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu motif kembalinya mereka ke sana karena mereka merasa 2000 tahun yang lalu pernah mendiami di situ. 2000 tahun yang lalu apakah mereka udah di situ apa belum? Siapa? Mereka. Loh, orang Israel kan memang pernah mendiami di situ. 2000 tahun lalu. Tapi kan mereka diusir sama orang Romawi dan sebagainya itu. Gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa ya mengklaim-klaim 2000 tahun lalu 3000 di Australia itu ada suku aborigin. Suku asli itu. Ya. Jelas loh itu diakui. Misalnya hari ini terjadi pemberontakan besar suku aborigin terus bunuhin orang-orang kulit putih diusir. Kira-kira jadi masalah besar nggak? Jadi dong. Oh, padahal itu jelas loh mereka penduduk asli situ. Kan mereka nggak bisa mengatakan bahwa dulu Australia menguasai adalah orang aborigin, orang kulit putih. Kita usir, kita bantai, kan nggak bisa. Nggak bisa. Setuju nggak sih sama boykot produk Yahudi Zionis itu, Pak? Kamu setuju nggak? Nah, aku sih antara setuju nggak setuju, Pak. Nggak setujunya kenapa? Nggak setujunya kan yang ada di Indonesia nih, produk-produk yang terjual di Indonesia ini adalah produk-produk buatan kita yang diproduksi dalam negeri kita dong. Pemiliknya ada yang di Indonesia. Ya, tapi pemiliknya? Ya pemiliknya. Jadi gini ya, ini juga harus diluruskan. Boykot produk Yahudi dan produk Zionis itu harus berbeda.
Suatu produk atau perusahaan, kalau yang punya seorang Yahudi, apa serta-merta berarti dia pendukung Zionis? Ya enggak tuh. Yang benar adalah boikot produk pendukung Zionis. Walaupun dia nggak punya darah Yahudi, dia orang Indonesia tulen, tapi kalau dia secara nyata profit dari keuntungannya itu digunakan untuk nyumbang pelurunya Israel, ya itu kita boikot. Nah, ini juga harus cermat juga kita mengatakan. Tapi gimana seperti itu. nasibnya ini, Pak? Yang kerja di sana, Pak? Duh, oke, kita katakanlah clear ternyata. Ini boleh nyebut merek gak sih? Nah, nanti nggak di-endorse, Pak. Enggak, ya, saya bicara fakta. Oke lah, ya. Produk-produk itu ya. Katakanlah Iya. produk-produk yang dicurigai pro-Zionis itu memang betul pro-Zionis. Apakah salah ketika kita memboikot? Ini kalau menurut saya ya, sebenarnya boikot itu adalah salah satu cara paling elegan untuk melawan ketidakadilan. The Karanganyar Coffee. Sekarang kamu boikot itu hak loh. Iya. Kamu misalnya kita nggak beli produk minuman tertentu, kita punya hak nggak? Ya punya dong. Duh, Punya hak buat nggak beli. lebih baik mana kita nggak beli produk itu dibandingkan kita turun ke jalan misalnya demo di depan kedutaan, bakar-bakar ban, mencaci maki. Ya nggak ada gunanya yang gitu. Yang penting kita nggak beli. Gitu. Ya kan itu kan lebih baik. Kenapa harus dipermasalahkan? Tapi kan yang saya permasalahkan, Pak, yang ini, yang pekerjanya di Nah, tempat sekarang itu. ini, kamu sadar nggak bahwa dalam dunia bisnis, memboikot itu akan selalu ada. Masa iya? Ya iya dong. Sekarang saya tanya, katakanlah kamu pernah makan di suatu restoran, terus kamu memutuskan tidak akan beli lagi di sana, atau kamu tidak mau lagi beli di warung tertentu. Itu biasanya karena persoalan apa aja, Pak? Biasanya sih aku kalau penjualnya nggak ramah. Oke, pelayanannya buruk, apalagi? Rasanya. Oke, produknya buruk. Produk Ada buruk. juga satu lagi. Jadi Apa? produk buruk, pelayanan buruk, satu lagi apa? Attitude-nya buruk. Jadi ada efek samping yang membuat kerusakan. Katakanlah toko tersebut atau pabrik tersebut membuat produk dengan mengotori sungai. Oh iya banyak tuh banyak. Nah, kamu berhak nggak memboikot dengan tidak membeli? Ya berhak aja sih menurut Ya. saya saja. Boleh kan? Terus boleh nggak aku bilang ke kamu, Dre, kamu kok tega banget nggak beli produk di restoran itu, kan kasihan pelayannya juga kerja di situ. Boleh nggak aku ngomong kayak gitu? Nggak boleh. Nah, terus apa bedanya? Kalau produk kamu diboikot oleh customer, bukan customernya harus kamu salahkan dong. Si produsen itu yang harus berpikir, apakah produk saya ini berkualitas, ya kan? Apakah pelayanan saya ini bagus, ya kan? Apakah produk yang dikeluarkan ini tidak mengakibatkan kerusakan sosial? Ya mereka dong yang harus memperbaiki diri. Masa nyalain customernya gitu? Kenapa kamu nggak beli di toko itu? Kasihan dong, orang kerja sih nggak gitu dong. Kan gitu ya, sama kalau produk-produk yang diboikot itu tidak ingin diboikot, ya berhentilah mendukung tirani. Sesimpel itu, dan itu biasa dalam bisnis gitu loh. Bisnis bangkrut itu kan diboikot kan sama customer kan. Customer nggak mau beli lagi di sana, makanya dia bangkrut. Sekarang apakah salah ketika kita lihat bahwa perusahaan tersebut mendukung genocide dan kita nggak mau beli? Masa kita yang disalahin? Ya enggak. Nah, mikir guys. Gitu ya. Jadi jangan kena propaganda murahan kayak gitu. Tapi ngefek nggak sih, Pak, boikotnya itu? Oh, jelas ngefek. Ini coba lihat nih, kasih linknya. We are here today because this manager here assaulted a Palestinian woman. Today we have stopped stickers. Free Palestine! Israel! There may be penalties if you decide to boycott the state of Israel. 37 U.S. states have enacted some form of anti-boycott divestment sanctions or... Jadi ekonomi Israel ini sudah sangat terkontraksi ya dalam 6 bulan terakhir ya. Mereka juga dalam titik yang
sangat rendah, gitu kan. Bahkan saya dengar kabar sekitar seminggu yang lalu ya, Samsung sudah menarik industrinya dari Israel. Jadi per hari ini Israel itu sudah tidak lagi dipandang ramah investasi. Jadi kalau saya lanjut boikotnya. Dan nggak masalah, saya nggak pakai produk itu pun nggak mati kan. Iya sih. Gitu, dan itu adalah cara paling elegan karena itu menunjukkan rasa kemanusiaan kita. Gitu loh. Artinya oke, rasanya enak, sama kok ada yang restoran burger itu saya senang banget. Tapi saya masih bisa kok ganti. Ya karena ada burger kita sebut mereka Nyamil. Iya banyak lah. Nyamil itu. ada. Artinya nggak sepadan gitu loh. Saya merasakan enak yang sesaat, dan enak itu cuma di mulut kan. Iya kan. Ya di perut juga sih kadang-kadang. Belum tentu. Tapi yang pasti enak di mulut. Tapi itu berkontribusi membunuh anak kecil, membunuh perempuan. Oke, gitu ya, Bugar. Kamu itu pulang kerja sudah menodong saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Semoga ini juga menjadi video, jadi informasi yang bermanfaat buat sobat-sobat DK. Ya karena di Karanganyar ini bukan cuma ngopi minuman kopi, tapi ngopi kita adalah ngolah pikir. Iya. Oke, gitu. Jangan hanya ngopi di warung, mainan game. Oke, ya. Urusan kalian dah. Oke, sobat DK, salam ngopi, ngolah pikir. Pikir.